Makanya kan dibilang kayak hidup itu nggak adil. Emang nggak adil hidup. Ada kok orang yang jahat sampai mati, ada. Ada ya? Ada. Itu ya, makanya memang hidup itu tidak adil, tapi gimana caranya kita menyikapinya. Kalau menurut gua kayak gitu tuh. Halo Sobat Geolins, kita hari ini punya materi-materi lagi nih yang unik nih, yang menarik ya. Kita hari ini mau bahas soal puasa, tapi kita masih berbuat dosa. Gitu kita ya. Menarik nih. Ini kan lagi puasa soalnya, coba ya kita coba. Karena banyak banget ya kalau di Indonesia tuh, ya gue sebutnya apa ya, Islam KTP lah gitu ya. Jadi betul. Puasa ya puasa gitu ya, tapi tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa, tetap bergosip, bergibah kayak gitu ya. Padahal kan harusnya kita bisa nahan itu semua, apalagi ini bulan suci itu, bulan suci Ramadan. Nah, kalau dari sisi lo sendiri Zud, menanggapi seperti ini gimana? Masih banyak orang yang seperti itu ya. Ada juga Islam yang malah tidak berpuasa gitu ya. Jadi paginya mungkin ikutan sahur, begitu di luar udah nggak ketahuan orang rumah misalkan ya, nggak ketahuan orang tua, minum gitu ya, makan di rumah makan kayak gitu. Nah, dari sisi lo gimana Zud? Memang ya, ini kalau kita membahas terkait dengan behavior ya, atau karakter seseorang dalam memahami atau mendalami esensi dari beragama, itu sangat beragam sih. Jadi gini, kalau memang orangnya itu, misalnya dia lagi di pesantren, ya dia agak sedikit melakukan dosa ataupun kesalahan. Karena apa? Lingkungannya cukup mendukung. Ketika itu keluar lepas, ya katakanlah sekarang orang yang nggak di lingkungan situ ya, dengan fondasi agama yang ya katakanlah bahasa Islamnya kafah gitu lah ya, secara sempurna gitu, akan terpengaruh. Karena apa? Ya karena tadi fundamentalnya kurang gitu. Nah, coba orang itu dikurung di suatu lingkungan yang nggak ada support untuk nakal, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Handphone disita, mau ke mana lah, klub nggak ada, mau nakal atau nggak usah handphone disita Zud, di suatu daerah yang memang tidak ada kegiatan maksiat. Mau ngapain? Walaupun bisa maksiat sendiri. Iya bisa sih. Tapi kan hitungannya ya itu agak sedikit lain lah ya. Nggak masuk hitungan. Di sini kan bisa kayak minum gitu kan, ketika puasa gitu ya. Tapi ya itu tadi fondasinya itu agak kurang sih, Bang Henry. Fondasi ya, lebih ke situ ya. Karena gini, kalau sebenarnya ya, kalau fondasinya kuat terus kita misalnya hidup di Amerika ya nggak, orang banyak puasa, ngebir, minum, ya mereka tetap enggak. Gitu. Jadi tetap apa ya? Ya istilahnya berdosa lah ya, harusnya kita puasa, nggak nahan, nggak makan, nggak minum, tapi tetap aja mereka kayak menganggap ya wes lah, aku gini aja. Dan seakan-akan agama itu kayak nggak ada artinya ya. Ya, aku pernah kok nih, gue cerita aja karena yang di Geolins itu based on story. Real story ya. Iya, true story. Experience beneran. Iya, bosku itu dulu nggak pernah puasa, Mas. Iya, jadi ketika puasa itu ngerokok, nge-vape gitu aja gitu. Santai aja Islam ya? Gitu. Terus anehnya, dia tuh kayak mengerjain orang yang lagi puasa gitu. Nolak iseng. Iya, coba di kantor disuruh push up lagi puasa. Waduh. Iya, suruh kayak tinju-tinjuan. Gitu. Ada aja kalau enggak gitu. dia bilang kalau enggak besok resign aja, aku pecat ya gitu. Ada begitu? Iya. Waduh. Tapi nonton nggak ya orangnya. Tapi kayak gitulah ya. Mantan bosan. Mantan gitu. Jadi itu memang sangat aneh gitu. Tapi memang ada gitu. Dia nggak menganggap agama itu ada. Dia cenderungnya lebih ke arah ateis gitu. Nah mungkin tadi yang berdosa itu kalau menurutku ya cenderung agama itu hanya sebatas budaya gitu. Ya, bukan sebuah falsafah hidup yang harus dipegang. Nah itu begitu. Padahal kalau yang gue perhatiin ya Zud ya, orang-orang yang seperti itu kadang kan gini ya, Allah itu ngasih rezeki itu maha luas ya, rahmatan lil alamin, semuanya kayak gitu kan, tanpa membeda-bedakan dia agamanya apa, dia mau ateis pun tetap dikasih rezeki ya. Betul. Cuma yang gue lihat itu ngerinya orang-orang yang seperti itu, apalagi yang muslim gitu kayak kita ya, dia nggak puasa nggak apa tapi rezekinya tetap banyak ya, ibaratnya kayak namanya istidrots gitu ya. Itu yang lebih ngeri. Jadi artinya kadang-kadang ya ada orang-orang seperti itu yang udah nggak ngerasa nikmatnya iman gitu, ngerasa nikmatnya iman, nggak tahu rasa nikmatnya beribadah kayak gitu ya, tapi itu dibiarkan tuh. Nah itu yang agak serem tuh. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Masih lebih beruntung orang-orang yang dikasih selalu teguran sama Allah. Artinya apa? Allah masih sayang sama kita tuh. Itu ya, kadang-kadang kita kan kadang suka ngiri ya ngeliatnya, ini orang sholat nggak pernah ini itu kan,
terus jahat sama orang, tapi duitnya ada aja gitu kan, rezekinya nyalir Pasti terus. Gue terus, yang ya. yang ibadah mulu miskin aja gitu kan. Kadang-kadang begitu kita pikirannya, tapi kalau mau berpikir positif sebenarnya Allah itu lagi jagain kita supaya kita nggak lupa dengan ibadah, nggak lupa dengan Tuhan gitu ya, bisa hidup lebih baik. Nah kurang lebih kayak gitu Zud. Kalau versi lo nih menanggapi yang tadi gue sampein gimana Zud? Bener sih, jadi istidraj itu kayaknya banyak ya kasus orang pokoknya ya udah nggak usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain, duitnya lancar terus, ada terus. Tapi ini ya kejadiannya aku amatin orang kayak gini. Bener, di satu titik dia terjatuh banget Om Henry. Pada saat apa nih? Tuanya kah atau apa? Ya setelah sekian katakanlah Sekian dia tahun ya? makmur, misalnya makmurnya 5 tahun, habis itu di tahun ke-6 dia jatuh, sampai sekarang terpuruk. Ada kayak gitu. Bahkan rumah tangganya hancur, dia ditinggal sama istrinya gitu kan, anaknya juga dibawa gitu. Walaupun misalkan uang masih punya gitu ya, tapi Masih punya, kehidupan berantakan tapi ya. berantakan. Tegurannya berarti ada, tapi nggak langsung ya. Tetap ada ya. Ada, Nggak langsung gitu. dan mungkin kita nggak lihat gitu ya. Nggak lihat, cuman aku masih nggak tahu ketika dia tegur itu apakah dia fokus untuk ibadah lagi atau malah makin parah, aku nggak tahu. Karena aku hanya diceritain sama teman dekatnya kalau si X itu sekarang lagi hancur gitu. Cuman ya, dia sholat lagi apa nggak ngerti. Artinya apa? Artinya memang tadi ada dua sisi ya. Ketika tadi orang istilahnya terlena, ada yang dibiarin aja tuh sama yang maha kuasa. Ada yang langsung dihajar. Kamu nakal, hajar. Nakal, hajar. Tapi kalau dipikir-pikir ya mending yang langsung dihajar ya. Iyalah. Jadi udah nunggu di endingnya. Yang lebih bahaya itu nggak dihajar-hajar, akhirnya apa? Sampai meninggal. Nah, Ada juga? ada juga sampai meninggal. Makanya kan dibilang kayak hidup itu nggak adil. Emang nggak adil hidup. Ada kok orang yang jahat sampai mati, ada. Ada ya? Ada. Itu ya, makanya memang hidup itu tidak adil, tapi gimana caranya kita menyikapinya. Kalau menurut gua kayak gitu tuh. Karena nggak mungkin semuanya lu adil semuanya, berarti nggak mungkin. Karena di hidup itu ada dinamikanya kayak gitu. Iya, jadi balik lagi soal tema tadi, berpuasa tapi berdosa. Itu ya mungkin salah satunya mereka ya udah nggak ada esensi apa sih puasa itu gitu, nggak penting. Kalau kita orang Muslim apalagi yang taat itu kan menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah apa namanya bulan yang paling mulia, bulan Kesempatan penuh keberkahan, kita dapat pahala. kesempatan bertobat lah, beribadah semaksimal mungkin. Tapi bagi orang tertentu ya kayak bulan-bulan seperti biasa, Iya, nggak ada esensinya, dosa-dosa aja gitu kan, Iya, betul. nggak peduli gitu. Tapi sebaiknya kalau seperti itu nggak tahu apakah teman atau saudaranya itu mungkin apa enggak. Yang agak repot kan biasanya ketika memang dia udah jadi watak ya, jadi udah nggak terbendung ya udah suka-sukanya gitu. Itu udah nggak ada yang bisa bilangin tuh. Nasehatin itu mungkin udah orang sekitarnya tuh udah nyerah ya biasanya. Sudah nyerah. Kayak gitu. Jadi memang harus ini ya dari langit ya. Harus dari langit. Memang teguran paling mengerikan itu langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu Kayaknya masih pernah nih ini. pernah. Kayaknya mengilhami banget soalnya gitu. Ini baru makanya baru di gitu. apa namanya ya, dikasih peringatannya itu cuma ditinju gitu loh. Belum sampai dihancurkan ya, diinjek-injek ya. Ibaratnya kan gini, kalau sampai dihancurkan, diinjek-injek tuh udah kayak mau mati gitu loh. Apalagi yang diberi ujian sakit tuh. Itu lebih luar biasa. Sakit ya. Sakit lebih luar biasa, sakit yang nggak sembuh-sembuh itu berat banget. Kita yang baru dikasih pukulan aja harusnya sih udah nunduk sih gitu. Apalagi sampai sakit ya. Iya, apalagi sampai sakit itu harusnya udah bener-bener nunduk deh gitu. Berarti kalau begitu kesimpulannya memang kita sebagai orang beragama harus tetap jaga iman dan takwa ya. Iya. Artinya ya sebisa mungkin ya walaupun dosa itu memang nggak bisa kita hindari, tapi diminimalkan gitu ya, terutama di bulan suci ini. Kalau misalnya masih kayak gitu ya tadi siap-siap aja, nanti kalau misalnya ditegur terus kemudian dihajar, diinjek dari langit ya sudah. Tapi itu sebenarnya bentuk kasih sayang ya. Bentuk kasih sayang ya kan, tegurannya macam-macam ya. Ada yang dikasih masalah, ada yang dikasih kecelakaan misal ya, gitu ya, atau apapun itu kan bentuknya macam-macam. Tapi dari apa yang kita alamin kejadian itu ya kita harus ingat lagi, oh mungkin saya punya salah atau saya ibadahnya nggak bagus, nggak benar segala macam, saya nggak dekat dengan Tuhan kayak gitu kan. Ya kalau kita nyikapinya positif, insya Allah kita akan kembali kepada Allah lagi gitu kan, lebih positif lagi. Betul. Dan yang paling penting itu memang satu ya, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Ini ya, mungkin cerita aja ya. Ini dari Israiliyah ya.
bukan ya anggap aja ini benar gitu. Jadi singkat cerita ada orang jahat gitu ya, udah bunuh sampai puluhan orang, bahkan sampai ada yang dia mau tobat gitu ya. Nah, terus ada yang bilang, kamu udah bunuh gini mau tobat ya? Ya udah, orang itu dibunuh sekalian, jadilah ke 100 orang, itu jalan. Nah jalan dia mau menuju pintu tobat itu dia meninggal, Henry. Nah ketika meninggal itu malaikat itu datang. Malaikatnya itu kan dua kan, malaikat kebaikan sama malaikat yang jahatnya. Ribut malaikatnya itu. Kenapa ribut? Ya karena satu malaikat jahat ini jahat, aku bawa ke neraka gitu kan. Satu malaikat baik, enggak, ini tuh udah mau tobat gitu kan. Dia harus kasih kayak enggak, ini udah membunuh sampai puluhan sampai 100 orang gitu kan. Akhirnya apa? Malaikat itu ternyata tahu matematika. Jadi dihitung dari dia startingnya mau tobat sampai meninggal itu diukur tuh lebih condong kemana gitu ya. Akhirnya condong kemana? Ternyata dia sedikit lebih masuk ke yang kebaikan gitu. Jadi kayak misal diukur garis gitu ya, tengah gini dia cenderung sudah lebih dekat ke katakanlah masjid gitulah ya. Dia di situ akhirnya apa? Dia diambil malaikat baik karena apa? Sudah niatan untuk baik. Baru niat ya. Iya, jadi makanya tadi aku bilang ya udah dosa-dosa, tapi ingat ya, yang paling penting adalah kita selalu punya niatan untuk aku nggak mau nakal lagi, aku mau baik. Atau kalau bisa udah nggak usah nakal-nakal, udah aku mau jadi orang baik berguna bagi semuanya. Gitu. Karena esensi dari beragama itu adalah punya sikap ya atau sifat itu yang mulia, yang baik. Aku bahkan pernah tanya sama temanku yang ateis, beneran ateis ya dari Vietnam gitu. Esensi hidup gimana kalau kamu nggak ada agama? Nah ngapain? Agama aku berdoa aja nggak pernah loh. Aku nggak tahu berdoa tapi bisa. Iya, karena memang aku nggak punya agama. Terus ngapain kamu hidup? Cuma satu, harus berbuat baik dan berguna. Cuma udah, itu aja. Minimal dia berbuat baik gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Ya sudah, kalaupun berdosa kayak gitu ya tetap diimbangi dengan minta ampunan, terus diniatin ya aku kesalahan nih, semoga aku nggak terulang, aku akan berbuat baik, kan seperti itu. Salah tobat gitu. Nah endingnya gimana kalau udah benar-benar berat banget, mungkin tadi ditampar, diinjek di langit, namanya adalah tobat nasuha. Tobat nasuha itu apa? Tobat yang sungguh-sungguh. Betul. Nggak pagi tobat, sore dosa, pagi tobat, kan nggak sungguh-sungguh. Ditutup dengan makanya tadi yang cerita Israelia itu ya itu sudah nasuha, makanya ya dibawa ke surga gitu. Iya, karena kan yang bisa tahu hati seseorang itu ya Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Karena gini ya, kemarin aku ngobrol sama siapa lah ya. Jadi intinya ini bukan menjustifikasi dari cover ya. Orang itu alim, ini alim gitu ya. Ternyata ya nakal gitu. Nakal juga. Itu lebih kayak lebih dari kita yang biasa begini ya nggak pakai sorban segala macam ya. Ke perempuan gitu. Gitu intinya seperti itu. Jadi ya itu tadi agak susah gitu ya. Yang penting kita niatnya baik gitu, nggak merugikan orang lain gitu sih. Karena yang merugikan misalnya tadi gitu ya, aku kerja terus bosnya ngawur terus kemudian suruh push up segala macam kan merugikan, nggak boleh gitu. Sebisa mungkin kalau nakal untuk dirinya sendiri aja lah. Gitu. Walaupun itu nggak baik juga ya, gitu. Tapi paling nggak at least tidak merugikan yang lain. Atau kita harus selalu berbuat baik ke semuanya. Nah ya intinya tuh seperti itulah. Jadi tetap kita harus bisa berbuat baik, apalagi di bulan suci ini ya. Sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk bertobat, untuk bersikap lebih baik, beribadah lebih banyak, karena pahalanya juga beda nih hitungannya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Apalagi mungkin ya kalau kita yang kayak hidup seenaknya maunya seperti itu sih menurut gue tinggal menunggu aja, menunggu Tuhan ngasih teguran gitu. Itu yang paling serem sih menurut gue ya, karena teguran dari Tuhan tuh macam-macam. Bisa dari keuangan, dari kesehatan, dari musibah misalkan ya longsor atau apa segala macam, itu lebih ngeri lagi sih ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih dengan adanya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Gitu. Oke, gimana nih Zud? Ya, itulah cukup ya bahasan kita bisa kita sampaikan. Ini agak nyerempet tausiah, tapi tausiah yang lebih realistis. Realistis ya, kita ya bukan karena bukan ustadz ya. Bukan ustadz, bukan ulama ya, tapi pengalaman masing-masing lah, pengalaman pribadi gitu ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau berpendapat lain atau mau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga selalu tonton channel kita, bantu untuk like, subscribe, dan share video kita supaya bisa memberikan manfaat untuk semua. Thank you semuanya. Dadah. Dadah.